Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, serta kemudahan rezeki. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mampir ke channel saya di Heri Rizkiawan Channel. Dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan klik subscribe, karena satu klik dari Anda itu akan menjadi penyemangat bagi saya untuk membagikan video kembali seputar kendaraan Mitsubishi. Mobil dengan menggunakan transmisi otomatis sekarang ini banyak sekali dicari oleh konsumen. Itu banyak yang berpindah dari transmisi manual ke transmisi otomatis. Apalagi yang memiliki rumah di area perkotaan yang sering terjadi macet ataupun lampu merah. Nah, pada video kali ini kami akan memberikan tutorial cara mengendarai mobil dengan transmisi otomatis. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya simak terus video ini sampai selesai. Oke bosku, di depan saya ini adalah Mitsubishi New Xpander tipe Ultimate CVT. Ini menggunakan transmisi otomatis CVT. Nah, pada video kali ini kami akan memberikan tutorial cara untuk mengendarai mobil dengan transmisi otomatis. Yuk sekarang kita masuk. Sebelum kita mulai untuk tutorialnya, pertama kita pahami dulu untuk komponen-komponen yang ada pada kendaraan ini. Oke, untuk menyalakan engine pada Mitsubishi New Xpander tipe Ultimate CVT ini sudah menggunakan start stop engine. Jadi tinggal kita tekan, maka mobil akan menyala. Jadi sudah tidak menggunakan putaran anak kunci bosku. Kemudian di sebelah sini ini adalah untuk pengaturan spion, ini untuk melipat spion, dan ini untuk pengaturan kaca spion. Kemudian di sebelah sini adalah active stability control, dan di sebelah sini adalah fitur auto stop and go. Fitur ini seperti idling stop pada motor ya. Jadi kalau kita berada di lampu merah, maka mesin akan mati kalau misalkan ini kita aktifkan. Oke, kemudian untuk steeringnya seperti ini. Untuk AC-nya seperti ini, menggunakan AC digital. Nah, kemudian untuk transmisinya menggunakan transmisi otomatis CVT. Ini seperti ini. Kita mulai dari sebelah sini P, itu adalah parkir ya. Jadi saat kita berhenti kemudian ingin mematikan engine, kita taruh transmisi ini pada posisi P. Kemudian untuk bawahnya di sebelah sini ada R. Ini adalah untuk atret. Jadi kalau kita mau mundur, kita posisikan transmisi ini pada posisi R. Kemudian ini adalah netral. Ini berarti rodanya tidak terkunci ya, jadi masih bisa kita dorong. Kemudian bawahnya D adalah drive. Ini kita maju, dan sebelah sini adalah L atau low. Ini kalau misalkan kita berada di jalan tanjakan ataupun di turunan yang curam, bisa kita taruh di sebelah sini bosku. Kemudian untuk handremnya sekarang menggunakan electric parking brake. Jadi kalau misalkan kita mematikan, kita injek rem kemudian kita dorong ke bawah. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan electric parkingnya, kita tinggal tarik saja seperti itu. Kemudian di sini sudah dilengkapi dengan brake auto hold. Nah, mobil dengan menggunakan transmisi otomatis di sebelah sini ini terdapat gas sama rem. Seperti ini ya. Sebelah kanan adalah gas, sebelah kirinya adalah rem. Tapi untuk mengendarai mobil matic ini tidak boleh seperti ini bosku. Jadi tidak boleh kaki kanan gas, kaki kiri rem. Itu kita nggak boleh. Jadi untuk kaki kiri kita istirahatkan di sebelah sini. Kemudian untuk kaki kanan ini adalah untuk kita ngegas dan kita ngerem. Nah, mungkin Anda sudah bisa mengendarai mobil manual namun masih takut ya untuk mengendarai mobil matic karena belum bisa. Ini gampang banget. Jadi kaki kiri tetap
tidak menginjak rem tapi ada di sebelah kiri, istirahat. Kemudian untuk kaki kanan itu untuk kita pindah dari gas ke rem, gas ke rem. Jadi lebih simpel. Oke, sekarang langsung saja kita praktikkan. Ini mobil dalam posisi P ya, parkir. Kemudian ini handremnya masih nyala. Untuk yang pertama kita matikan dulu untuk handrem. Ini tinggal kita injek rem ya, injek rem terus kita dorong ke bawah. Ini tulisan huruf P di sini sudah hilang, berarti untuk electric parkingnya sudah lepas. Posisi masih di P, kaki kita sebelah kanan masih injek rem bosku. Kemudian jangan dilepas ya untuk kaki kanan menginjak rem. Kemudian ini kita pindahkan ke R kalau misalkan kita ini mau mundur. Nah ini untuk kamera mundurnya sudah nyala. Posisi di R, sekarang kita jalan mundur. Untuk jalan mundur tidak perlu Anda nginjek pedal gas, jadi tinggal pedal rem kita lepas sedikit-sedikit, nanti mobil sudah akan bergerak. Jadi tidak perlu kita nginjak pedal gas untuk kita atret. Kita tinggal lepas pedal rem pelan-pelan, nanti mobil akan bergerak mundur. Tapi kalau misalkan posisinya mobil agak nanjak, itu bisa kita bantu dengan gas pelan-pelan bosku. Nah ini posisinya pada R. Kemudian kalau misalkan kita mau jalan, itu tinggal kita pindahkan ke posisi D. Nah ini posisinya sudah masuk D ya. Langsung kita jalankan. Nah ini juga sama. Jadi untuk bagi pengguna Matic pemula yang masih belajar, tidak perlu untuk nginjek gas terlebih dahulu saat angkatan seperti ini ya. Kalau misalkan kita lepas pedal rem, otomatis nanti akan jalan. Kecuali kalau di jalan tanjakan, itu harus langsung kita bantu dengan gas. Oke, ini kita jalan. Kemudian kalau kita ingin nambah kecepatan, baru kita injek gas pelan-pelan bosku. Maka ini sudah berjalan. Nah kemarin ada pertanyaan, Mas kalau misalkan kita kecepatan tinggi di atas 100, posisinya tetap di D atau kita pindahkan. Jadi untuk kecepatan tinggi atau di atas 80 atau 100, itu kita tetap di D saja. Kita nggak perlu pindah-pindahkan supaya eco drive-nya juga menyala bosku. Jadi kita tetap berkendara secara irit bahan bakar. Kemudian ada yang bertanya lagi, Mas kalau misalkan kita berhenti di lampu merah, itu baiknya posisi transmisi kita berada di posisi apa untuk yang benar? Jadi untuk misalkan kita berada di lampu merah, itu kalau misalkan lampu merahnya cuma 10 detik atau 15 detik, itu tetap ditaruh di D nggak masalah. Tetap taruh di D, tapi harus kita bantu dengan rem. Kecuali kalau misalkan lampu merahnya lama ya, kurang lebih sampai 30 detik ke atas, kalau misalkan kita bantu dengan rem mungkin agak pegel kaki kita. Jadi perlu kita taruh di N. Oke, kemudian untuk posisi L ini kita gunakan saat kita berada di tanjakan yang curam ataupun turunan bosku. Kita di tanjakan kita bisa taruh di L. Ini supaya lebih responsif untuk tenaganya ya. Kemudian kalau misalkan kita di turunan juga bisa kita taruh di L. Kalau kita taruh di D kan biasanya kecepatannya akan selalu bertambah. Tapi kalau misalkan kita taruh di L, itu nanti akan seperti kebantu dengan engine brake. Jadi lebih aman, lebih safety. Nah kemarin ada pertanyaan lagi yang masuk, Mas kalau misalkan kita menggunakan transmisi otomatis, saat kita buat nyelip, apakah akan lemot? Jadi cara kita berpikirnya seperti ini. Misalkan kita kecepatan tinggi, otomatis kita masuk di top gear ya, atau gigi tertinggi. Saat kita mengendarai
mobil manual pun saat itu mobilnya pada transmisi tertinggi atau gigi tertinggi, kita buat nyelip-nyelip juga tidak enak bosku. Otomatis kita akan turunkan satu gigi untuk kita lebih responsif saat kita menyalip kendaraan di depan kita. Begitupun dengan Matic. Tapi tidak perlu khawatir karena di Mitsubishi New Xpander ini sudah dilengkapi dengan DS atau Drive Spot. Jadi misalkan kita lari kenceng, kemudian kita akan nyalip, kita tinggal tekan. Jadi seperti ini, kalau misalkan ini kita berada di posisi D ya. Kemudian kita lari kenceng dan kita akan nyelip, kita tinggal tekan saja. Nanti di sini akan berubah menjadi DS. DS nanti otomatis akan turun satu gigi, jadi membuat tenaganya kembali untuk lebih responsif lagi bosku. Oke bosku, jadi seperti itu tutorial cara mengendarai mobil dengan transmisi otomatis. Nah mungkin Anda bisa mengendarai mobil manual tapi belum bisa mengendarai mobil matic. Itu belajarnya sangat gampang bosku. Nah ini untuk kuncinya di pada bagian sebelah situ. Untuk transmisi otomatis ini hanya terdapat dua pedal, satu pedal gas, satu pedal rem. Kemudian di sebelah sini adalah tempat kaki kiri kita beristirahat. Walaupun cuma ada dua pedal dan kaki kita ada dua, itu kita tidak boleh seperti ini, kaki kanan di gas, kaki kiri di rem. Ini kita tidak diperbolehkan. Jadi tetap kaki kanan itu bertugas untuk ngegas dan ngerem. Jadi kan seperti mobil manual. Mobil manual kan untuk kaki kanan gas dan rem, dan kaki kiri untuk kopling. Bedanya di sini, untuk kaki kiri kita bisa kita istirahatkan bosku. Karena kalau misalkan kita terbiasa menggunakan mobil manual, misalkan kok kaki kanan digas, kaki kiri direm, saat kita mau berhenti, otomatis refleks dari kaki kiri akan menginjak penuh. Jadi kita akan menginjak rem ini secara penuh. Nah berbeda kalau misalkan kita taruh kaki kiri di sebelah sini, walaupun kita tidak terbiasa menggunakan mobil matic, nanti kalau misalkan kita mau berhenti, ini walaupun gerak-gerak tapi tidak mengganggu dari remnya. Ini walaupun kalau biasanya kalau misalkan baru mengendarai mobil matic, ini kaki kirinya tetap akan bergerak-gerak seperti kita akan menginjak kopling, tapi itu aman. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Saya doakan semoga rezeki kita selalu lancar dan tahun ini kita bisa membeli New Xpander semua. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua.